Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barusan nih saya baru aja ngobrol sama Ustadz Yusuf Mansur, Ustadz YM. Menarik obrolan yang tadi saya tangkap bahwa menurut beliau ada gejala-gejala, ada tanda-tanda di mana mungkin kebanyakan anak sekarang kalau mungkin udah mau gedenya ya gitu ya, atau mungkin anak muda ya, misalkan remaja gitu ya, remaja zaman sekarang tuh dalam hatinya boleh jadi mereka mungkin akan mengalami fase-fase agnostik. Itu fase-fase gimana ya? Fase-fase sebetulnya semacam percaya adanya Tuhan tapi nggak percaya sama agama, atau mungkin tidak percaya sama sekali sama keberadaan Allah gitu, keberadaan Tuhan. Nah, ini menarik gitu. Kenapa? Soalnya dulu saya juga sempat ateis selama 7 tahun. Dan dari obrolan tadi itu berkembang banget sih sampai pada diskusi. And then kita perlu kayak gimana sebetulnya ketika kita ketika misalkan kita mau berupaya untuk mencegah anak-anak kita dari menjadi ateis atau agnostik. Nah, ini menarik nih. Apalagi saya kemarin juga kalau googling baca data, angka-angka yang sepertinya menuju ateistik atau agnostik itu memang boleh jadi ada peningkatan loh. So, kalau buat Anda sebagai orang tua yang kira-kira rasanya penting banget buat ngejaga iman di hati anak-anak, gimana sih caranya gitu ya? Nah, ini setidaknya ada beberapa tips dari saya. Yang pertama, yang perlu dijaga dulu dari kita sebagai orang tua itu adalah jaga yang namanya 2 kaki pengasuhan. 2 kaki pengasuhan. Maksudnya apa tuh 2 kaki pengasuhan? Kita jalan tentu perlu kaki. Dan jalan pakai 1 kaki memang bisa aja kan, loncat-loncat, tapi lebih capek. Dan juga dalam hal apapun gitu, misalkan lebih melelahkan dan belum tentu lajunya belum tentu bisa jauh gitu. Tapi beda kalau misalkan kita jalan pakai 2 kaki, kita bisa lari, bisa smooth, bisa push gitu pakai 2 kaki kita gitu. So, maka dalam pengasuhan juga saya melihat bahwa ada 2 kaki pengasuhan yang perlu untuk kita perhatikan. Nah, apa aja sih kaki pengasuhan ini? Kaki yang pertama itu ada yang namanya keteladanan. Maksud dari keteladanan ini itu tentu kita mungkin udah kebayang ya, keteladanan itu ya kurang lebih kita jadi role model, kita jadi contoh. Nah, tapi kita juga perlu berhati-hati juga, apakah kita orang tua sudah menjadi teladan yang sempurna atau belum? Kalau dibilang teladan yang sempurna, nggak ada lah ya teladan yang sempurna, tapi minimal kita udah jadi teladan yang baik belum bagi anak-anak kita. Seperti contohnya, jangan sampai kita kayak gini nih. Kita ngajarin anak, nak sabar ya gitu. Tapi kita bilangnya itu sambil mata melotot, nak sabar ya. Ini kan gak sinkron. Disuruh sabar dong kamu. Bilang sabar, ngajak anak sabar, tapi ternyata mata kita sambil melotot-melotot. Ini betapa gak sinkron banget gitu. Kita mungkin bisa bilang sama anak-anak kita, kalau misalkan, nak jujur itu baik, jujur itu penting. Tapi gimana sama penghasilan kita? Apakah penghasilan kita itu sudah menunjukkan kadar keteladanan kita di depan anak-anak kita atau belum? Gimana cara kita berinteraksi sama pasangan kita? Ayahnya dan ibunya di hadapan anak-anak kita itu bakal melihat juga tuh cara kita berinteraksi seperti apa. Apakah kejujuran itu sudah menjadi jiwa dalam setiap komunikasi dan keterbukaan antara kita sama pasangan? Kan itu perlu dicek, perlu dilihat. Maka perhatikan kaki yang pertama ini alias si keteladanan ini betul-betul berfungsi dengan baik. Lalu kaki selanjutnya apa dong? Selama ini mungkin kebanyakan kita mikirnya teladan kayak satu kaki gitu ya, teladan. Itu cuma 1 kaki dong. Dan satu lagi adalah yang namanya keakraban. Tanpa adanya kaki yang ini, sahabat-sahabat sekalian, tanpa adanya kaki yang namanya keakraban, mau nasihat seindah apapun, itu nggak bakal masuk. Coba aja cek. Mungkin buat kita sebagai orang tua, kita bakal ngerasain bahwa nasihat itu adalah tanda cinta.
Ya enggak? Kita ngasih nasihat seindah apapun, sebaik apapun, kita sebagai orang tua ke anak, ya bilang aja kita tanda cinta gitu. Tapi sekarang coba deh, kita bayangkan kita di posisi anak ya, dinasehatin terus-terusan sama orang tua kita. Kita merasa dicintai nggak sih sama orang tua kita? Enggak. Nah, jadi kalau misalkan kita nggak akrab ya, nasihat-nasihat yang kira-kira mendekatkanlah nak sama Allah, itu nggak efektif. Kita perlu hati-hati sama hal ini, keakraban. Maka sekarang coba kita cek kaki kita yang masalah keakraban ini sama anak-anak kita. Itu udah bagus belum? Sudah akrab belum? Apakah kita sudah akrab sama anak-anak kita? Apakah anak-anak kita merasa puas, bahagia, nyaman ketika mencurahkan seluruh isi hatinya? Atau jangan-jangan mungkin ada semacam unek-unek, ada semacam rasa enggan, rasa nggak enak, rasa nggak nyaman, rasa kagok kalau anak kita sekedar mau curhat sama kita. Kita kan perlu pastiin hal ini. So, pastikan keakraban. Bahkan saya berani bilang, jangan segera menasehati kalau kita belum akrab sama anak-anak kita. Karena kalau misalkan kita nggak akrab sama anak-anak kita, ya anak-anak kita udah pasang benteng duluan. Apa sih? Ngemalesin banget. Apa sih ngemalesin banget? Nggak bakal connect, nggak bakal nyambung. So, yuk kita bangun keakraban dulu. Dan dua hal ini, akrab, teladan. Akrab, teladan, akrab, teladan. Dua hal ini perlu dijalankan bersama-sama. Jangan sampai kita hanya menjadi teladan tapi tidak akrab. Karena kalau hanya jadi teladan tapi tidak akrab, ini hanya menjadi teladan yang jauh. Teladan yang jauh itu, gimana maksudnya teladan yang jauh itu? Yang bisa bikin anak kayak gini, itu mah ayah gue. It's not me. Kita berbeda, apa-apalah, itu mah ayah-ayah. Ayah-ayah mah berhasil, baik, gue mah gagal. Bisa jadi kayak gitu. Ya enggak? Dan juga jangan sampai kita akrab, tapi kita teladannya nggak baik. Misalkan oke, kita sering bercanda, sering main sama anak-anak kita, misalkan kayak gitu ya. Bodinya bagus banget gitu. Tapi nggak ada keteladanan. Misalkan, mau nasihat seperti, nak, Allah itu maha menjamin rezeki, nak. Tapi di dalam satu sisi yang lain, kita pernah ditertunjukkan kualitas kejiwaan kita. Gimana sih? Ini teh uang ini susah pisan sih, susah banget sih. Ini mana lagi, gimana kita makan buat besok? So, kita perlu hati-hati sama dua hal ini, ya. Maka kita perlu pastikan kita jadi keteladanan yang baik dan kita membangun keakraban. Ini dulu nih, sepasang kaki pengasuhan ini nih yang perlu kita siapin. This is the first one. Yang kedua, kita mulai dari ngebangun why dari agama kita. Tar dulu. Sebelum kita ngobrolin soal agama gitu, jangan-jangan kita sendiri ngerti nggak sih? Agama itu apa sih? Emang benar-benar penting ya dalam kehidupan kita gitu. Dulu yang menjadi salah satu pencetus saya kenapa saya ateis itu adalah karena ada teman kami yang non-muslim di SD. Kami sesama muslim itu dulu bersekongkol buat ngajarin lafal syahadat pada teman saya itu. Dan setidaknya walhasil dia bisa. Seiring perjalanan waktu dilatih ngomong syahadat bisa tuh. Jadi tuh. Tapi ada perubahan nggak sih di situ? Gak ada. Jawabannya nggak ada. Dulu aja saya sampai mikir, ini ngapain kalau kayak gitu ya? Syahadat, sholat. Dan juga dulu ngapain ya? Saya kalau mau melakukan ibadah agama lain bisa-bisa aja kok dilakuin sampai sekarang juga. So, itu yang dulu bikin saya berpijak kepada tidak percaya sama agama, karena boleh jadi saya tidak paham agama itu sendiri apa gitu. Padahal kalau saya pelajari lebih lanjut, saat ini pemahaman saya saat ini soal agama itu betapa luar biasanya loh. Kalau misalkan di Islam ya, saya nggak tahu agama lain seperti apa. Tapi kalau misalkan di Islam, agama itu kan artinya din ya. Din, la ikraha fid din. Tuh, ada kata din, agama itu din gitu. Kalau saya dalami lebih lanjut, ternyata makna agama itu justru lebih luas, lebih dalam daripada apa yang selama ini saya ketahui. Karena makna din itu adalah way of life.
Yes, way of life. Way of life itu kan cara kita menjalani kehidupan selama ini seperti apa kan? Cara kita berpikir, cara kita merasa, cara kita bertindak dengan cara-cara tertentu untuk merespon setiap kehidupan-kehidupan kita. That's way of life. Dan setiap way of life itu pasti punya central of life, punya sesuatu yang betul-betul dipikirin banget, dipentingin banget dalam setiap kehidupan. Jadi kalau misalkan ada orang nih yang dia misalkan bangun tidur mikirnya uang, kerjaannya didedikasikan semuanya buat nyari uang. Aku curiga, jangan-jangan inilah yang namanya agama yang Tuhannya adalah uang. Dan saya nggak tahu nih nama agamanya apa, mungkin entah itu kapitalis, mungkin kapitalisme mungkin, wallahualam. Atau mungkin ada juga yang dia bangun tidur yang paling dipikirin adalah gimana caranya hidup enak gitu kan. Jadi yang menjadi central of life-nya itu adalah diri kita sendiri, myself. Dan so ketika misalkan melihat hal itu, ya Tuhannya diri kita sendiri, mungkin nama agamanya apa ya? Maybe hedonisme, maybe. Jadi ketika saya ngelihat hal ini, tidak ada orang yang tidak beragama sebetulnya. Bahkan orang yang mengaku bahwa dirinya tidak beragama, itulah agamanya. Itulah cara dia menjalani kehidupannya. Maybe namanya sekularis mungkin ya. Mungkin seperti itu. Jadi ketika kita melihat hal seperti ini, sahabat-sahabat sekalian, wow, agama itu kepake banget dalam semua sendi-sendi kehidupan kita. Dan saya bersyukur waktu dulu saya pernah ateis itu, dan saya jadi sangat bersyukur banget memahami kondisi bahwa din itu ternyata seperti ini, dan Islam itu berarti adalah satu-satunya jalan hidup yang akan membawa kepada keselamatan, yang mana yang menjadi central of life-nya, core of the core-nya kita itu adalah zat yang paling layak untuk diagung-agungkan karena zat ini maha agung. Kalau misalkan ngelihat kita perbandingan bumi ya, bumi sama bintang Betelgeuse aja, bumi itu udah ukurannya kayak upil gitu. Bayangin kan betapa gede tuh Betelgeuse itu. Dan bintang Betelgeuse itu aja kalau misalkan kita bandingin sama ukuran alam semesta aja nih, wow gitu. Udah something yang very very amazing. Gak ada ukurannya apa-apa, debu boleh jadi bintang Betelgeuse tadi. Kita apa? Kecil banget. Tapi Allah, zat yang seluar biasa ini, dan agama Islam ini adalah yang menjadikan core of the core-nya itu adalah Allah. Dan kita berpikirnya seperti apa, bagaimana dalam menjalani setiap kehidupan kita. Kita perlu merasa seperti apa, kita perlu bertindak seperti apa dalam mencari jodoh misalkan, dalam melakukan pekerjaan misalkan, dan banyak hal lagi yang bisa kita lakukan semuanya. Dan that's it, agama. Dan Islam itu adalah, sepemahaman saya sampai saat ini, adalah satu-satunya agama, satu-satunya jalan hidup yang akan membawa kepada keselamatan. Nah, jadi nggak bisa kan kita sekedar mereduksi bahwa sekedar agama itu, nah yang penting sholat, yang penting ini, yang penting itu, yang penting puasa, yang penting sedekah, tapi anak nggak tahu why-nya itu kenapa. Dan tadi menarik loh, waktu tadi ngobrol juga sama anak-anaknya Ustadz DM tadi juga bilang bahwa emang sih kalau misalkan orang tua cuman nyuruh doang misalkan ya, sholat, ngaji, tapi nggak dikasih landasan dudukannya, kenapa kita perlu melakukan hal ini semua? Ya itu ngemalesin banget gitu, ngebetain banget kalau misalkan tipe orang tua lagi kayak gitu. Sih kita kebayang kan kalau misalkan ternyata anak kita mau beriman secara sempurna, beriman secara utuh. So yang bisa kita lakukan sebagai orang tua apa? Tadi yang pertama, kaki pengasuhannya udah betul-betul kita siapin. Yang kedua, kita mulai dari why. Yuk kita mulai bangun why-nya. Jadi buat Anda yang anak-anaknya mungkin sudah remaja, yang sudah mulai masuk ke masa-masa balik, nggak apa-apa. Kita mulai diskusi, ngobrol-ngobrol sedemikian asyik, sedemikian menyenangkan tentang agama. Kenapa sih kita perlu nyembah Allah? Kenapa kita perlu nyembah Allah? Bukan yang lainnya. Layak nggak? Betul nggak Allah adalah zat yang layak untuk
dipertuhankan? Kenapa bukan yang lainnya? Kenapa tidak dalam bentuk manusia? Kenapa tidak uang misalkan? Kenapa tidak ketenaran? Diskusikan aja seramai mungkin. Apalagi sahabat-sahabat sekalian, buat Anda sebagai orang tua, saya mau kasih bocoran sedikit ya. Bahwa bicara, ya contoh ya yang saya tahu nih ya, komik Jepang biasanya, game-game Jepang, anime Jepang, atau bahkan dulu saya pernah juga tahu film Hollywood ya. Ada loh itu unsur-unsur teologisnya itu cukup banyak buat dibahas.